ashabi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih untuk pada hari ini para umi dan juga dewan guru yang lainnya yang telah hadir di sekolah SD Al-Mulia untuk melakukan pembahasan kami pada hari Jumat ini, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Selanjutnya sama-sama kita akan menyanyikan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Untuk para umi dan guru yang lainnya, silakan berdiri. To focus on your meetings, Bersatu di
kasih. Silakan duduk kembali. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu pembelajaran mendalam. Nah, di sini ada yang namanya pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Nah, pembelajaran mendalam ada dua di sini. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Yang kita garis bawahi adalah belajar bermakna. Di mana di sini kita belajar kepada peserta didik. Di situ mendalami gimana supaya anak didik itu bisa menangkap materi apa yang kita sampaikan dan sampai kepada mereka bahwa pelajaran yang kita sampaikan itu sangatlah bermakna bagi mereka. Mereka meresapi apa yang kita sampaikan itu menjadi perkembangan pola pikir mereka, menjadi pola pikir yang kreatif buat mereka. Nah, lanjut dengan bertujuan pembelajaran mendalam ini untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Proses pembelajaran yang dilakukan secara aktif sesuai dengan materi-materi yang kita sampaikan, maka pembelajaran itu akan sampai kepada peserta didik dengan baik. Lanjut nih ke ya, nah tujuan pembelajaran mendalam. Nah, yang pertama itu tadi adalah membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tahu bahwasanya kita menginginkan anak-anak itu beriman kepada Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, yang kedua mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Seperti yang saya bilang, pembelajaran yang disampaikan itu anak bisa mengembangkan secara kreatif daya pikir mereka itu bagaimana materi ini disampaikan dan mereka mengembangkan sendiri sehingga menjadi materi yang begitu berkembang dan bermakna buat mereka. Selanjutnya membutuhkan kemandirian dan kolaborasi. Yang menunjukkan kemandirian dan kolaborasi. Lalu meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan, dan selanjutnya mampu berkomunikasi efektif. Nah, kerangka kerja di sini ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, inilah dimensi profil lulusan kita, yaitu yang pertama profil tentang keimanan dan ketakwaan ketuhanan Yang Maha Esa. Lanjut, pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Memahami berarti anak itu mampu memahami apa yang kita sampaikan. Lalu mengaplikasikannya berarti mengembangkan sumber materi pembelajarannya. Lalu saya akan melanjutkan materi dari Umi Norin tadi. Selanjutnya materinya yaitu 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, yang kedua kewarganegaraan, yang ketiga kreativitas, yang keempat penalaran kritis, yang kelima ada kolaborasi, yang keenam kemandirian, yang ketujuh kesehatan, dan yang terakhir komunikasi. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada 3. Yang pertama berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Berkesadaran, yang pertama berkesadaran yaitu kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keinginan tahu terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Yang kedua, dari prinsip pembelajaran ada bermakna. Pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain, dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Dan yang terakhir ada mengembirakan, yaitu lingkungan pembelajaran yang interaktif, mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi, dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Untuk selanjutnya pengalaman belajar.
Ada 3. Yang pertama memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, untuk memahami, tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber. Pengetahuan di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Yang kedua ada mengaplikasi, yaitu pengalaman belajar menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang dipengaruhi melalui pendalaman pengetahuan. Dan yang terakhir ada merefleksi, yaitu di mana proses peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi cara belajar mandiri mereka. Nah, di sini ada kerangka pembelajaran. Dari pembelajaran mendalam itu ada 4. Yang pertama praktik pedagogis, yang kedua ada kemitraan pembelajaran, yang ketiga ada lingkungan pembelajaran, dan yang keempat ada pemanfaatan digital. Selanjutnya dari pembelajaran mendalam itu ada peran guru. Peran guru dalam pembelajaran mendalam itu yang pertama adalah menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Yang kedua menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan kreatif, reflektif. Dan yang terakhir peran guru yaitu menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Pembelajaran mendalam sama dengan masa depan berkualitas. Yang pertama itu menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi. Yang ketiga membentuk lulusan berdaya saing global dan berangkat pada nilai luhur. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja materi pembelajaran mendalam dari saya dan Umi Nori yang bisa kami bagikan, yang bisa kami aplikasikan kepada guru-guru semuanya. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktunya Umi. Ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Umi dan juga para guru yang telah hadir dalam perlibatan di sekolah SD IPA Julia. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.